وعلى آله وصحبه أجمعين والمصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المتخلمين من أمتي في الوضوء والطعام. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu, rahmati itu Allah al-mutakhallidin, kepada orang-orang yang menyela-nyelai min ummati, dari umatku, fil wudu, di dalam apa? Wudu. Jadi kalau wudu jangan lupa apa? Di sela-sela antara jari jemari, kemudian antara jari jemari kaki, kemudian perhatikan tempat-tempat yang pojok-pojok maksud ini, kemudian bawahnya hidung, bawahnya apa ya, bibir, yang jarang apa diperhatikan oleh banyak orang, jangan sampai apa terlewatkan sela-sela juga ini ya. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal musli, begitu juga fil musli, ketika mandi besar, mandi junub, jangan lupa di sela-sela fil syu'urihim, maksudnya dia apa? Di rambutnya mereka. Rambut ini juga harus di sela-sela. Wata'am, dan juga menyela-nyelai ada di apa? Di makanan. Maksudnya bagaimana? Min asari ta'am, yaitu dari bekas atau sisa makanan, apa namanya? Sebenarnya ikhraji, dengan mengeluarkan bagian minhu bainal asnan, sesuatu minhu dari makanan bainal asnan, yang ada di antara apa? Gigi. Jangan didiemin. Kalau didiemin nanti jadi apa? Bakteri, jadi kuman. Giginya akhirnya apa? Sakit gigi itu daripada sisa-sisa makanan yang tinggal ada di gigi, kemudian apa? Nggak bersihkan, akhirnya jadi sakit gigi. Makanya jangan lupa selalu dibersihkan. Wa fi hadzal hadis, dan di dalam ini hadis menjelaskan tentang apa? Nadbu takhlil syu'ur fi taharah. Sunahkan menyela-nyelai rambut di dalam bersuci, baik itu wudu, baik itu mandi. Takhlil. Itu juga dalam riwayat. Dalam riwayat juga menyela-nyelai antara jari jemari. Ini juga perlu di-takhlil. Dan disunahkan juga apa? Takhlilul asnan min asari ta'am, menyela-nyelai gigi daripada sisa makanan. Selilit. Ka'al sallallahu alaihi wasallam, berdoa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum, kepada mereka, pada itu orang, berrahmah, dengan apa? Ahmad, semoga Allah merahmati orang yang mau menyela-nyelai ketika bersuci dan mau menyela-nyelai daripada sisa makanan, dapat rahmat. Kenapa? Likhtiyatihim fil ibadah, karena mereka ihtiyat, berhati-hati di dalam ibadah. Kalau kita wudu atau kita mandi, kemudian ada air yang tidak sampai, maka otomatis wudu atau mandinya tidak sah. Itu pentingnya apa? Menyela-nyela. Begitu juga apa? Ketika kita mau sholat, kok ternyata ada sisa apa? Makanan, nggak ente ambil, kemudian giginya ada apa? Sisa makanan, setelah itu ada ludah ngalir. Ludahnya apa? Ngalir dan tercampur dengan sisa makanan, maka ketika ludahnya ditelan, maka hukumnya apa?
Jadi, ayo tuh. Nah, makanya eh, sampai ada apa ya? Ada beberapa ulama yang memang harus diperhatikan. Ya, jangan jangan sampai ketika kita sholat ada walaupun satu butir gula, dia bisa makan apa permen atau bisa makan apa, kok ada gula satu butir gula nyantol kemudian ludahnya lewat campur ditelan maka bisa bahaya. Padahal karena sudah ada ajnabi, ada apa, sesuatu yang lain. Kecuali kalau ludah murni tidak ada apa campuran nggak masalah atau hanya bekas apa bekas sisa kopi, bekas sisa apa yang biasanya ada aroma-aromanya ya kan? Nggak masalah. Tapi kalau ada ain, kalau ada bendanya, kemudian bercampur dengan apa? Udah batal. Paling penting. Makanya kenapa kalau disunahkan siwak? Ya, itu termasuk daripada bagian perhatian. Berhati-hati di dalam ibadah. Dulu maka ditekankan untuk memperhatikan dia dengan ini tahlil. Kenapa? Idkhul fi da'wat Rasulullah SAW karena masuk dalam doanya Nabi Muhammad SAW. Rawahul Qudai an Abi Ayyub Al-Ansari wa huwa haditsun hasan. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takhallalu bil as bi maddil hamzah wa huwa syajarun itrun raihah. Jangan kalian menyela-nyelai dengan kayu as. Kayu as itu apa? Syajar, pohon yang mempunyai aroma harum. Itu namanya apa? Kayu as. Waraihan. Kalau raihan adalah apa? Bahwa kullu nabatin thayyibur rih. Tumbuhan. Kalau tadi syajar. Apa bedanya syajar sama nabat? Syajar itu malah syajar itu yang ada apa? Batangnya. Itu namanya syajar. Apa namanya batang itu? Hah? Pohonnya. Kalau raihan itu tumbuhan. Tumbuhan itu yang nggak punya apa? Batang. Nah, ini raihan. Kullu nabat thayyibur rih. Setiap tumbuhan yang apa? Harum. Ya, jangan kamu menyela-nyelai dengan itu. Walakin idza udlika indal ama insurafa ila nabatin maksus. Tapi ketika dimutlakkan raihan itu nanti pasti akan tertuju kepada tumbuhan yang terkhusus. Wal qasab itu apa? Bi fathatai qasab. Qafnya fathah, suadnya juga apa? Kullu nabatin setiap tumbuhan yakunu sabuhu anabib wa uban. Setiap tumbuhan yang batangnya itu ada ros-rosnya, ros. Wa uban sama kayak itu apa? Bambu mana yang ada ros-rosnya itu. Hah? Itu nggak boleh dibuat apa? Selidik. Nah, kenapa? Fa innahu yurisul iklan. Bisa menyebabkan apa? Rontok. Giginya nanti apa? Rontok. Innahu takhlil bidzalikal madkur karena berseliweran dengan kayu-kayu yang telah disebut tadi yuritul iklah dikasih hamzah al-hikah hatta gatal. Jadi pertama gatal, baru apa? Hatta tatasawwaq al-asma sampai giginya rontok. Giginya sampai apa? Rontok, habis. Hmm. Jadi kalau mau giginya harum bukan dikasih daun yang harum bukan. Ya tadi itu sesuai ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pakai apa? Pakai siwak. Baik. Nah, baik. Udah mau ada nomor ini. Insyaallah lanjut di yang ada. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan daripada sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi